PKS digembok. KPK angkut 5 mobil Lutfi Hasan. Halo, selamat siang, saudara. Kami kembali jumpai Anda dengan sejumlah informasi teraktual, di antaranya dari kantor PKS yang digembok oleh KPK. Bersama saya Rusmana, inilah breaking news siang ini. Rencana Komisi Pemberantasan Korupsi mengeksekusi 5 mobil yang sebelumnya sudah disegel kantor Dewan Pimpinan Pusat. Partai Keadilan Sejahtera kembali gagal. Penyidik KPK dihadang petugas keamanan dan negosiasi gagal, sehingga mereka pun pulang dengan tangan hampa. Mobil yang ditumpangi 5 penyidik KPK ini tertahan di depan pintu masuk kantor DPP PKS di Jalan TB Simatupang, Pasar Minggu, Jakarta Selatan. Pada Selasa sore, penyidik tidak bisa masuk karena dihadang oleh sejumlah orang dari balik pagar. Selama 15 menit, penyidik KPK bertahan di dalam mobil sampai akhirnya salah seorang dari mereka turun dan bernegosiasi. Penyidik KPK datang menyampaikan surat panggilan terhadap salah seorang kader PKS dan mengeksekusi 5 mobil yang sudah disegel sebelumnya. Meski membawa surat penyitaan dan eksekusi, negosiasi dengan petugas keamanan berjalan alot. Beberapa pria dari halaman bahkan berteriak. Penyidik akhirnya hanya menyampaikan surat panggilan kepada kader PKS sedangkan eksekusi gagal dilakukan. Suasana yang tidak kondusif membuat penyidik pulang. Jainuddin Paru, kuasa hukum Lutfi Hasan Ishak, membantah penyidik KPK 5 mobil yang parkir di kantor DPP PKS ini sebenarnya akan disita kemarin, tetapi gagal sehingga hanya disegel oleh penyidik KPK. Penyegelan diduga terkait kasus suap impor daging sapi yang melibatkan mantan Presiden PKS Lutfi Hasan Ishak. Sampai Selasa malam, eksekusi terhadap 5 kendaraan ini tidak berhasil dilakukan. Dunia kuliner terus berkembang. Memasuki era milenial, semakin banyak inovasi yang tercipta. Salah satunya adalah inovasi makanan yang semakin beragam. Roti John misalnya. Roti John adalah roti lapis yang berukuran panjang dengan isian telur dadar, daging cincang ayam atau sapi, bawang, kol, selada, saus tomat, saus sambal, mayones, dan mustard. Cemilan ini awalnya populer di Surabaya, namun karena semakin diminati masyarakat, roti John pun mulai bermunculan di daerah lain. Roti John ini selain mengenyangkan, juga menyehatkan, karena isinya yang beragam seperti telur dan daging yang mengandung protein serta sayuran yang mengandung vitamin, serat, kalium yang baik untuk tubuh, dan rotinya sendiri mengandung karbohidrat yang tentu saja dapat mengenyangkan. Selain itu, roti John juga dapat dinikmati kapan saja, baik siang, pagi, ataupun malam. Roti John juga bisa menjadi solusi bagi para vegetarian. Salah satu destinasi objek wisata Indonesia yang telah lama mendunia adalah Pulau Dewata Bali. Pulau cantik nan estetik ini tak terlepas dari karya seni bernilai tinggi. Salah satunya adalah kerajinan kain tenun. Beragam kerajinan kain tenun dengan beragam motif pun bisa dijumpai Pulau Dewata ini. Siapa yang tak kenal Bali? Pulau nan elok dengan panorama alam yang memanjakan mata menjadi daya tarik tersendiri serta surga bagi para wisatawan. Tidak hanya tersohor dengan keindahannya, di Pulau nan elok ini beragam karya seni dapat kita jumpai. Salah satunya kerajinan tenun dengan beragam motif dan ciri khas, serta penghasil kerajinan tenun dengan motif khas dan saat ini telah berkembang. Salah satunya berada di Pulau Nusa Peninda Bali. Untuk mencapai pulau ini dibutuhkan waktu sekitar 1 hingga 2 jam perjalanan menggunakan speedboat, kemudian dilanjutkan dengan menggunakan kendaraan roda 2 atau 4. Hasil kerajinan tenun yang diproduksi oleh warga, tepatnya yang berada di Dusun Pakraman Karang, Desa Pejukutan, Kecamatan Nusa Peninda Bali, berupa kain tenun yang dikenal dengan sebutan cepuk rangrang.
Kain tenun Cepuk Rangrang menjadi salah satu harta karun tersembunyi, sebuah hasil karya seni yang bernilai tinggi serta merupakan kreativitas dari warga setempat. Memang setiap usaha tak terlepas dari kendala. Lagi-lagi, proses pemasaran dari kain tenun masih terkendala jauhnya tempat produksi dengan pangsa pasar. Meski demikian, hasil kerajinan tenun ini sudah mulai merambah ke luar daerah dengan bantuan oleh wisatawan yang berkunjung ke desa tersebut. Untuk menghasilkan satu helai kain tenun dalam berbagai ukuran dibutuhkan waktu 1 sampai 2 hari dengan harga berkisar antara 200 ribuan hingga 400 ribu rupiah, bahkan bisa mencapai jutaan rupiah. Saat ini, warga Dusun Karang, Desa Pejukutan, Nusa Peninda, Bali telah memiliki kelompok usaha kerajinan tenun bernama Kelompok Tenun Winangun Asri yang berdiri sejak tahun 2011 dan merupakan pelopor kerajinan tenun ikat pertama dengan sejumlah kelompok usaha sekitar 40 kelompok. Keberhasilan kelompok usaha tenun Winangun Asri tidak terlepas dari dukungan Bank Indonesia selaku pembina dari kelompok usaha tenun tersebut hingga seperti sekarang ini. Baik, mungkin sekian contoh pembacaan 3 jenis berita, hard news, soft news, dan future news. Semoga memenuhi dari kualifikasi tugas. Terima kasih. Sampai jumpa lagi di lain waktu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.